biar hidup manfaat. Rindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiyallah. Assalamualaikum ya Safiyallah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'ami allati la tu'addu wa la tuhsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan 'abdin lam yakun mu'anidan wa la 'asa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi sara bi syafa'atil 'uzma mukhtassa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatiz wal asatizah, wabil khusus pimpinan majlis Rindu Surga, Bapak Anung, keluarga, dengan para jamaah, bapak-bapak, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak semua, mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, insyaallah kita semua akan dijadikan manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Amin. Dalam rangka taqarruban ilallah, ta'lim setiap malam Jumat, dan ini merupakan satu amalan sunnah yang terus berlangsung, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Kalau enggak kumpul di malam Jumat, belum tentu kita mau zikir, betul? Kalau enggak kumpul malam Jumat, belum tentu kita baca tahlil bersama-sama. Kalau enggak kumpul malam Jumat, belum tentu kita baca tasbih sama-sama. Kalau enggak kumpul malam Jumat, belum tentu kita dengar ilmu sama-sama. Inilah fadilahnya ta'lim. Selain kita ta'lim, nuntut ilmu, tapi juga menyambung silaturahmi. Ya. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Bedanya apa? Silaturahim bedanya apa? Bedanya kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan, masih satu rahim. Satu kakek, satu nenek, satu uyut, satu buyut. Tapi model kayak kita ini enggak satu kakek, satu nenek. Maka disebut silaturahmi. Beda dikit tetapi maknanya ya lebih kepada yang lebih luas, silaturahmi. Umum, tidak ada ikatan rahim. Jamaah rahimakumullah, terima kasih
atas kesempatan yang diberikan, undangan yang diberikan kepada kami sehingga bisa silaturahmi malam ini bersama jamaah rindu surga, dan insyaallah kita semua dirindukan surganya Allah Subhanahu. Nanti semua pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa, Bang? Pintu surga ada berapa pintu surga? Ada 8. Pintu neraka ada 7. Ya, ini harus tahu kita. Jangan cuma kira-kira tagihan bulanan doang kita tahu. Ya, pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Kita mohon pada Allah agar kita dibebaskan, dilindungi, tidak masuk semua pintu neraka. Amin. Dan kita dirindui oleh semua pintu-pintu surganya Allah Subhanahu. Ada surga VIP nanti yang disebut dengan surga Firdaus, surga VIP. Surga siapa? Surganya orang-orang salihin. Amin ya rabbal. Para jamaah rahimakumullah, jamaah perindu surga yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Al-Fakir ingin mengajak kepada kita untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri bahwa waktu begitu cepat berlalu. Betul nggak? 1 pekan, perasaan mah kemarin kita baru ngaji deh. Perasaan baru ngaji. Nggak kerasa kita kumpul lagi di sini. Kita hari ini kumpul nih, nggak kerasa minggu depan kita udah ketemu lagi di sini. Yang menjadi pertanyaan besar, waktu yang berlalu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Apakah waktu yang berlalu ini waktu yang benar-benar bermanfaat, berfaedah untuk kita atau bukan? Maka di dalam Al-Quran kan jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah tegas nih jemaah. Ayatnya sering kita baca kalau pulang ngaji, pasti kita baca. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, demi masa demi waktu sesungguhnya manusia lafi, benar-benar di dalam khusrin illa, kerugian kecuali. Jadi kalau dalam ilmu qiraat, dalam ilmu tilawah atau qiraat, berhentinya jangan di wal 'asri innal insana lafi khusr, jangan. Dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraat berhentinya di illa. Maka nyambung dari illa lagi. Sesungguhnya benar-benar manusia itu dalam kerugian, illa. Ya, ada istisna dalam ilmu nahu. Ada illa. Illa itu artinya istisna, pengecualian. Artinya dari seluruh manusia yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang pejabat rugi, yang konglomerat rugi, yang orang melarat rugi. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi, yang cakep rugi, yang jelek rugi. Illa. Tapi kata Allah ada istisna, ada pengecualian. Siapa manusia-manusia yang tidak rugi? Syarat yang pertama, illalladzina amanu. Syarat itu harus dilengkapin. Tidak lengkap salah satu syarat, maka batal, tidak sempurna. Maka jamaah sekalian, ingin menjadi orang yang tidak rugi, mau menjadi orang yang beruntung, maka syarat pertama illalladzina amanu, yaitu beriman kepada Allah. Kayaknya kalau kita bicara ngaji beriman kayaknya bosan ya.
Padahal itulah yang paling inti di dalam kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Jamaah, Rasulullah itu sampai rela dilemparin kotoran onta, dilemparin batu, ya berdarah-darah, tubuhnya berdarah-darah, wajahnya, ya, hanya untuk menyebarkan kalimat iman agar manusia selamat di dunia, selamat di akhirat. Rasul berangkat pagi, pulang sore. Di dalam Hikayatul Anbiya wal Mursalin, anaknya Fatimah Zahra menyampaikan bahwa ayahku berangkat pagi hari. Ba'da sholat subuh itu Rasul udah start datangin door to door, dari rumah ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya akhi, la ilaha illallah. Apa? Orang-orang yang tidak paham kepada Rasulullah, gila nih Muhammad, gila. Rasul dibilang orang gila, Rasul dibilang pengacau, Rasul dibilang macam-macam lah, ya. Padahal yang Rasul sampaikan la ilaha, itu kalimat jamaah sekalian di dalam hadis Nabi SAW yang mahfumnya, itu kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang oleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibanding 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi menjadi persoalan buat kita hari ini, la ilaha illallah itu masihkah melekat di hati dan jiwa kita? Ayo kita introspeksi. Makanya malam ini ya Al-Fakir mengajak kita semua untuk introspeksi la ilaha, karena syarat pertama menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah al-iman, yaitu beriman kepada Allah. Syarat pertama. Maka untuk membedah iman ini nggak cukup 1 minggu sekali. Untuk membedah iman ini nggak cukup dengan teori. Membedah iman ini nggak bisa dengan kata-kata. Iman harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, saya mah beriman pada Allah, kata-kata. Tetapi praktek dalam kehidupannya nol. Masih suka melakukan apa yang dilarang, masih suka berkata-kata yang kasar, menyakitkan hati, memanipulasi data, mengambil hak yang bukan haknya. Berarti di imannya baru teori, belum masuk ke dalam konsep pengamalan kehidupan sehari-hari. Amanu. Syarat kedua apa setelah beriman? Wa amilus salihat. Kalau udah iman, imannya itu realisasinya apa? Amal soleh. Saya mau beriman kepada Allah, enggak sholat, bohong. Saya mau beriman pada Allah, enggak mau ngaji, bohong. Saya mau beriman pada Allah, enggak mau zikir, bohong. Saya mau beriman pada Allah, enggak mau sedekah, bohong. Berarti imannya bohong. Maka realisasi penerapan dari iman adalah amal soleh. Apa cukup kita beramal soleh? Wah, kita mau pokoknya mah sholat aja deh, zikir aja, baca Quran aja deh. Agama kita mau dihina, masa bodoh. Ulama kita mau dinistakan, masa bodoh. Ulama kita mau dikriminalisasi, masa bodoh. Umat Islam itu mau dikerdilkan, masa bodoh. Ya, umat Islam mau dimiskinkan, masa bodoh. Oh, pokoknya kita mah amal soleh aja deh. Negara mau dipimpin sama orang kafir, masa bodoh. Pemerintahan kita dipimpin orang-orang zalim, masa bodoh. Maka belum sempurna iman dan amal soleh. Maka yang menyempurnakan yang ketiga apa? Wa tawasau bil haqq. Ma huwa al-haq? Al-haq maknanya adalah ad-da'wah. Ad-da'wah, Pak. Kalau udah bicara ad-da'wah ini berat. Ya, apalagi model ustadz model kayak saya. Ya, kenceng-kenceng ngomong itu. Kalau udah di transfer 1 miliar juga bingung saya. Ya, ad-da'wah ini berat, Pak.
Ya. Makanya kita lihat sekarang banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, masya Allah, yang vokal-vokal yang ingin menegakkan kebenaran, konsep dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dia bukan konsepnya adalah untuk frontal atau konsep untuk melakukan satu pertentangan, tidak, tapi menegakkan kebenaran. Konsep al-haq adalah realisasi yang besar di dalam amal soleh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, kalau masih asik-asikan, pokoknya mah kita mah orang Islam mah udah sholat aja dah, zikir aja, baca Quran aja, udah nggak usah berbicara, nggak usah ngurusin masalah negara, nggak usah ngurusin masalah sembako, udah biarin aja, minyak pada langka, udah biarin aja. Berarti kita belum beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena konsep iman dan amal soleh kita harus dakwah. Konsep dakwah di dalam Al-Quran surah Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah ini jamaah sekalian adalah perintah Allah. Kita ini adalah umat pilihan. Kita bukan umat kacang-kacang, Pak. Kita umat pilihan. Yang ketika umat-umat lain, jangankan umat lain, Pak, nabi-nabi terdahulu aja minta sama Allah. Nabi Adam sampai nabi terakhir, Nabi Isa, ya, itu ketemu di langit ketika Isra dan Mi'raj itu, semua minta kepada Allah agar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diterima nggak, Pak? Doanya? Enggak. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus cuma yang diterima satu, Nabi Isa alaihis. Nabi Isa diterima doanya oleh Allah, dia nanti turun, beliau akan turun nanti Nabi Isa, ya, di penghujung zaman, akhir zaman, menjadi penegak syariat agama menjadi umat Nabi Muhammad. Turun Nabi Isa bukan menjadi nabi terakhir, tapi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, di dalam hadis, ya, hadisnya agak panjang, tidak Allah izinkan nabi-nabi masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Subhanallah. Dan tidak Allah izinkan umat-umat Nabi terdahulu masuk ke dalam surga sebelum semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Subhanallah. Itulah kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Ada yang nanya. Ya, pertanyaan juga saya tanyakan juga pada guru-guru yang mulia. Kalau memang nanti umat-umat terdahulu itu tertunda karena tertundanya umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, ya, berarti mereka akan lebih lama di padang mahsyar. Mereka akan lebih lama di Yaumul Mizan. Kenapa? Umat Nabi Muhammad, Pak, yang paling terakhir diangkat oleh Allah nanti di neraka, dan neraka paling terakhir, paling goncit, dimasukkan ke dalam surga Allah, baru umat-umat lain itu diperbolehkan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Mulianya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tapi kita nggak tahu kemuliaan itu, Pak. Banyak umat Islam hari ini, tokoh-tokoh Muslim hari ini, habaib-habaib, kiai-kiai hari ini, mereka yang tidak bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat Rasulullah, umat yang diberikan gelar kuntum khairu ummah. Kita umat yang terbaik, Pak. Sebab apa, Pak, kita terbaik? Sebab apa? Sebab dakwah. Pak Ustadz, saya kan bukan Ustadz kayak Pak Ustadz. Saya bukan kiai, bukan dai. Saya nggak bisa ceramah. Dakwah itu bukan ceramah, Pak. Dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu asal katanya da'a, mengajak. Ya. Kepada apa? Kepada jalan-jalan Allah.
Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semua kita adalah da'i. Semua kita adalah da'i. Orang yang menegakkan dakwah. Maka dakwah kita dua. Dakwahkan diri kita sendiri. Dakwahkan keluarga kita. Maka kita menjadi orang yang beruntung, Pak. Jadi nggak boleh kita cuek terhadap dakwah. Kenapa kerusakan melanda di mana-mana? Karena banyak kepala-kepala rumah tangga, kepala keluarga, ayah, ibu yang tidak mau memegang amanah dakwah. Sehingga dia cuek kepada anak-anaknya. Ayah cuek kepada istri dan anak-anaknya. Istri cuek kepada anak-anaknya. Padahal keluarga ini adalah ladang dakwah yang utama yang harus kita bangun. Sehingga terbangunlah ya keluarga-keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Pak Ustadz dakwah kita dengan keluarga? Contoh yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun. Maka bapak-bapak ini, abang-abang ini harus jadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan yang mulia, yang baik. Untuk merubah istri dan anak-anak kita nggak perlu dengan kata-kata. Yang mampu merubah mereka Allah. Tapi kita harus jadi matahari, menjadi sinar, menjadi motor, menjadi penggerak perubahan-perubahan yang ada di dalam rumah-rumah kita. Mohon maaf, hampir berbusa mulut saya, Pak. Saya punya murid tiap hari hampir 150 orang lebih, Pak, ngajarin ngaji. Makanya saya terus terang, alhamdulillah saya minta sama Allah istiqomah. Ya. Saya lebih senang ngajarin ngaji anak-anak kecil yang TK, SD, SMP, Pak, sampai SMP di medsos itu, di Kalibaru itu, dibanding saya terima job untuk meninggalkan taklim. Saya bilang, saya terima job, ya saya terima undangan hanya waktu liburnya ngaji. Waktu liburnya ngaji itu Jumat, Sabtu dan Ahad. Saya terima. Tapi di luar itu saya tidak mau mengganggu jadwal saya ngajarin anak-anak murid saya. Bapak jamaah sekalian, Pak, ya. Kebiasaan dalam rumah itu tergantung kita. Kita harus jadi da'i. Maka bekali diri kita dengan ilmu agama. Da'i, bapak-bapak ini jadi da'i, bekali dengan ilmu agama. Jangan bapak berpikir, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan habib, saya nggak bisa ceramah. Dakwah bukan harus ceramah, tapi dakwah itu dengan suri teladan. Dan yang kita dakwahkan bukan orang luar, yang kita dakwahkan diri kita dan dakwahkan juga keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naron. Di situ Pak, naron, Pak. Ya, artinya sifat kalau secara bahasa itu nakirah umum. Berarti naron di situ bukan cuma api nerakanya, tapi segala sesuatu yang menjadikan diri kita dan keluarga masuk ke dalam neraka Allah. Maka modalnya adalah ilmu agama. Sekarang gampang, Pak. Ya, apa sih yang nggak ada di media ini? Apa yang nggak ada? Kita aja kadang yang lebih banyak nonton di YouTube dibanding buka YouTube dengerin ceramah. Mohon maaf, kita aja yang lebih banyak buka WA, buka game, buka tontonan bola lah atau yang yang berantem itu, ya berjam-jam dibanding kita membuka ilmu di sini. Padahal dengan kita membuka, gak usah lama-lama, 1 jam kita buka ilmu di sini, itu modal buat kita mendidik diri kita dan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal. Jadi
Kita wajib, Pak. Lebih-lebih di zaman seperti ini, Pak. Zaman yang penuh dengan tantangan, rintangan, ujian, cobaan. Ya, ngomong bener dikit, wah. Ya, ngomong bener dikit, pasti salah. Media udah dikuasai. Ya. Jadi kalau orang mau bicara kebenaran udah sulit, ya. Bicara kebenaran sulit kecuali memang orang yang masih dibukakan hidayah pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Bapak jamaah sekalian, saya mengajak kepada kita, ini momentum yang tepat di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Kenapa bulan Rajab ini menjadi mulia? Kenapa bulan Rajab menjadi mulia? Nggak usah jauh-jauh. Kenapa Hajar Aswad menjadi mulia? Kenapa terompah Rasul jadi mulia? Sampai terompah Rasul itu menginjak arsy-Nya Allah, Pak. Terompahnya Rasul. Sampai terompah Rasul itu menjadi lambang. Itu terompah Rasul itu. Itu lambang ya. Nah, itu terompah. Itu lambang terompah Rasul. Ya. Terompah menjadi mulia. Kenapa ini terompah mulia? Karena dipijak oleh kaki yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Hajar Aswad menjadi mulia, Pak? Karena dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia. Kenapa bulan Rajab menjadi mulia? Karena di bulan ini ya Allah berangkatkan, Allah hantarkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, Madinatul Munawwarah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa menjadi mulia? Karena Rasulullah diberangkatkan oleh Allah pada malam tersebut, maka bulan dan malam tersebut menjadi mulia sebab kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah sekalian, maka ketika kita coba menggali lebih dalam, Pak, tentang Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lalu kita gali lebih dalam tentang Mi'raj ya Rasulullah. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai arsy Allah. Maka sesungguhnya disitulah akan tumbuh keimanan yang kokoh, keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perlihatkan sesuatu yang maha besar, yang istimewa, yang tidak diperlihatkan oleh hamba-hambanya yang lain. Ketika Mi'raj, Isra, Mi'raj naik ke atas sampai ke arsy, itu banyak sekali gambaran-gambaran kehidupan akhirat yang terjadi kepada kita umat manusia. Banyak, Pak. Kalau kita buka, ya, kita buka bagaimana hadis-hadisnya Isra dan Mi'raj itu. Ya. Lalu ada satu kisah, saya pernah ngaji bersama di pengajian Majlis Rasulullah SAW bersama Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid. Ya, ada seorang di Jazirah Arabia, ya, sebuah pesantren, ya, membahas tentang Isra dan Mi'raj. Malamnya ini kiai ngebahas Isra Mi'raj. Ada seorang santri yang kurang yakin. Malam Jumat, bisa kita malam Jumat bahas tentang Isra Mi'raj. Santri ini gak yakin, Pak. Ya Syekh, ana gak yakin tentang Isra Mi'raj. Gak mungkin. Hanya dengan waktu kurang dari setengah malam. Rasul berangkat tengah malam, ya, pulang sebelum waktu subuh. Salat yang pertama dikerjakan Rasulullah bukan salat subuh,
tapi sholat zuhur. Karena waktu subuh belum ada contoh yang diperlihatkan Allah melalui malaikat Jibril. Sampai besoknya ini si santri, Pak, jadi santri dia ikut sholat Jumat. Pas kebetulan yang khatib syekhnya, tuan gurunya, tuan guru. Malamnya dia protes, dia nggak percaya. Kata tuan gurunya juga seorang wali ya. Kata gurunya, nanti akan Allah tunjukkan makna hikmah Isra Mi'raj kepada kamu. Ketika besoknya dia hadir ke masjid untuk sholat Jumat, Pak. Jadi wudunya itu di sungai, Pak. Wudu di sungai. Alhamdulillah. Jadi syekhnya masih alhamdulillah. Baru khatib. Dia wudu. Ketika dia wudu, Pak, ya, ini si santri kepleset masuk ke dalam sungai. Pak, sungainya nggak terlalu dalam ya. Tapi ini Allah punya mau. Allah punya mau, ya kun fayakun. Wah, dia masuk dalam sungai. Ya, dengan kudrat iradat Allah, tiba-tiba dia muncul di Baghdad. Dia nyantri di Madinah. Di Madinah kalau nggak salah, ini cerita Habib Hamid bin Hamid. Dia muncul di Baghdad. Muncul di Baghdad, Pak. Dia itu mundur kurang lebih 10 tahun. Dia muncul di Baghdad, muncul di sungai di Baghdad. Ya, dia terlunta-luntalah di Baghdad, lalu dia jadi pengemis karena dia seorang ahli ibadah, seorang ilmu, seorang mu'alim juga, gitu kan ya. Diangkat dia anak oleh seorang alim di sana, lalu dinikahin sama anaknya alim di sana, Pak, sampai punya anak sampai 10 tahun. Singkat cerita udah punya istri di Baghdad, punya anak sampai 10 tahun. Anaknya udah umur 7 tahun. 7 tahunan anaknya. Kurang lebih anaknya 2 apa 3. Singkat cerita, dia wudhu lagi tuh. Di sana kan rata wudhunya di sungai, ya. Dia wudhu lagi, dia sholat lagi, mau sholat Jumat lagi, Pak. Ya pas dia wudhu, dia sholat Jumat. Ini si santri, Pak, di Baghdad itu dia dengar lagi. Dia wudhu di sungai, kepleset lagi, Pak. Tiba-tiba dia muncul di tempat yang awal dia kepleset, yaitu di Madinah. Pas dia muncul itu, dia masih dengar tuh kiainya, syekhnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Artinya kan sangat singkat ya. Baru mulai. Dia nanya temannya, saya udah berapa lama saya kalau baru kepleset tadi, katanya. Baru kepleset tadi. Enggak lama. Tapi dia sudah ngalamin satu peristiwa 10 tahun lamanya. Selesai sholat Jumat, dia nangis, dia cium kaki gurunya, Pak. Dia tobat minta maaf. Dia cerita peristiwa itu dan dia katakan, saya punya keluarga Syekh di Baghdad. Yaitu keluarga kamu, besok kamu jemput. Apa yang maksudnya Syekh? Itulah Isra Mi'raj. Kalau Allah pengen, kalau Allah mau, mudah buat Allah. Betul? Betul, Pak? Ini menjadi konsep buat kita, Pak. Jangan sulit-sulit menghadapi kehidupan dunia. Jangan terlalu banyak mikir. Wah, pokoknya saya mau kalau nggak kerja nggak dapat duit. Saya kalau nggak kerja nggak makan. Saya kalau nggak kerja nggak begini. Nggak, kerja itu dagang, kerja apapun itu asbab, Pak. Kita harus jalankan itu. Kita harus jalankan kerja, kita harus jalankan dagang, kita harus jalankan usaha. Tetapi bukan kerja usaha itulah yang mendatangkan rizki. Ya. Tapi yang mendatangkan rizki itu adalah taat kita kepada Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran surah Toha kalau nggak salah, wa'mur ahlika bis salah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan engkau yang memberikan rizki, tapi akulah yang memberikan rizki kepadamu. Jadi Allah, Pak, itu udah tegas sama kita. Gak usah ragu. Gak usah ragu, Pak.
Ini pengalaman spiritual saya, Bang. Pengalaman spiritual saya, Pak. Ya. Saya yakin sama Allah, nggak ragu. Awal bulan kemarin, ya, saya tuh kepepet banget. Istri kepepet banget, jangan bangun rumah, Bang. Kepepet, Pak. Ini fakta. Ini fakta yang saya alami. Saya kalau nggak kepepet, saya bilang saya nggak bakal nggak mau minta sama Allah. Kepepet banget. Istri saya kepepet banget bahwa saudara minjemin, ada yang 20, ada yang 15 yang lagi bangun rumah. Pas minta dipulangin semua awal bulan. Istri nangis. Nangisnya ke saya bilang salah, nangis ke saya salah. Nggak bakal saya ngasih kamu duit. Ya, malam kita nangis sama Allah. Saya ajak nangis bareng, Pak, malam. Ya, cuma saya alhamdulillah punya doa dari guru saya, kiai saya, yang doa ini hanya sewaktu-waktu dipakai untuk tujuan yang sangat mendesak. Silakan pakai. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya minta, ya Allah, istri saya butuh 100 juta mulangin utang. Allah kasih 200 juta, Bang. Allah kasih 200 juta. Jadi jangan ragu, Pak, dengan Allah jangan ragu. Ada jalan yang Allah akan berikan ketika kita yakin kepada Allah, yakin. Tapi kita harus benar-benar yakin, harus benar, nggak boleh melenceng sedikit pun. Oh, gue mah yakin sama Allah, tapi masih ragu kepada Allah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ketika kita yakin sama Allah, yakin seyakin-yakinnya, jalankan kewajiban kita, tinggalkan semua larangan Allah, jalankan kewajiban, tinggalkan larangan. Apapun bentuknya, nikmatnya larangan Allah itu tinggalin. Kalau kita ingin Allah itu cepat connect dengan hati kita, tinggalkan. Kalau kita ingin apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan cepat diijabah oleh Allah, maka pastikan semua perintah Allah sesuai keimanan kita, kesanggupan kita jalani. Dan semua larangan Allah kita tinggalkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan ahli keluargamu untuk sholat. Maka konsep Allah berikan hadiah terbesar yang Allah berikan dalam Isra dan Mi'raj. Rasul enggak dikasih gunung emas. Rasul enggak dikasih pangkat jabatan. Rasul enggak dikasih gunung emas. Makanya ada orang mengatakan, ya, kok Rasulullah enggak kaya-kaya? Buat apa kekayaan? Oh, Rasulullah langsung berhadapan yang maha kaya. Allah Azza wa Jalla enggak butuh kekayaan Rasulullah. Kalau kita masih butuh, Pak. Tetapi ketika kita ikut Rasulullah, pasti selamat dunia akhir. Pasti. Lah, batu aja yang namanya Hajar Aswad cuma dicium, wah, sama Rasul. Jadi mulia sampai hari kiamat, betul nggak? Terompahnya Rasulullah, sendalnya Rasulullah, sendal Rasulullah, coba dipijak sama Rasulullah, jadi mulia sampai hari kiamat. Loh, kok kita nggak mulia sebab ikut sunnah Rasul? Nggak mungkin. Ya, sunnah Rasul kecup sekali doang, wah, mulia sampai hari kiamat. Terompah Rasulullah ini injak sama Rasul. Buruk yang sekali Rasul tumpangi satu kali aja menjadi mulia buruk. Kenapa kita sebagai umatnya kekasih Allah Rasulullah, kenapa kita nggak mulia? Mungkin. Kenapa kita nggak mulia? Mungkin kita nggak ikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ikut sunnah Rasul. Maka orang yang ikut sunnah Rasul, orang yang menegakkan sunnah Rasulullah, sekecil-kecil, semampu, sekuatnya, Pak. Saya pernah ngaji dengan guru saya, ya, Abu Yasya Abdul Karim Pandegelang, melalui murid beliau, ya, Syekh Abu Ya Marzuki. Beliau bilang begini sama santrinya, ya, Abah mah nggak pengen kalian semua kuasai, enggak, tapi cari satu sunnah Rasulullah yang kalian sukai. Abang sukanya apa? Abang sukanya apa? Abang sukanya apa? Cari satu itu yang diperkuat, maka itu akan menjadi senjata. Contoh, selain 5 waktu, senangnya abang apa? Zikir. Kuatin zikir. Ya. Ah?
Oh, kawin bukan sunnah Rasulullah yang utama, ya. Bukan. Masuk kawin berulang-ulang kali, haram. Ya. Senangnya baca Quran. Maka amalan sunnah yang satu yang kita cintai, kita sedang itulah yang akan menjadi wasilah pertolongan Allah kepada kita. Menjadi wasilah. Wah, saya mah ahli zikir, saya mah ahli baca Quran, saya mah ahli tahajud, ahli duha. Jarang, Pak, kecuali waliullah. Kalau waliullah itu semuanya ahli. Tapi model kayak kita nih, sibuk model begini, ya, ambil satu yang kita cintai. Ustaz, saya mah ahli sholawat, senang sholawat, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin sholawat setiap hari. Saya mah ahli baca istighfar, banyak istighfar. Tapi tidak meninggalkan yang 5 waktu. Pak Ustaz, saya mah ahli zikir, la ilaha illallah, istighfar, enggak salat, gila bisa. Kenapa? Enggak ada tampungan. Salat itulah yang menjadi menampung amal-amal ibadah kita. Ketika ada orang sepeleng gara-gara dia zikir, bukan zikir yang salah, pribadinya yang salah. Enggak ketampung itu pahala Allah, kebaikan yang Allah berikan sama dia. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Dia nggak sholat, Pak. Ya, maka konsep dari Isra dan Mi'raj, hadiah terbesar Allah adalah perintah sholat. Bayangin, Pak, ya, perintah baca Quran, Jibril turun, ya Muhammad, perintah baca Quran. Perintah puasa, ya ayyuhallazina amanu, Jibril turun. Perintah zakat, Jibril turun. Perintah haji, Jibril turun. Perintah ini, perintah itu, Jibril turun. Tapi ketika perintah sholat, ya Jibril, jemput kekasihku untuk ambil perintah sholat. Bayangin, Pak, semua perintah Allah satu doang yang Rasulullah langsung jemput, langsung Rasul terima dari Allah Subhanahu, tidak melalui malaikat Jibril. Betul apa betul? Berarti sholat mulia enggak? Mulia enggak? Yang dijemput melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, menembus ya 6.000 alam, Pak. Nembus 6.000 alam. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril aja enggak tembus. Jibril aja nggak tembus sampai Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril ketika sampai Sidratul Muntaha? Ya Muhammad, aku sampai sini nemenin kamu. Engkau selanjutnya, engkau yang diizinkan oleh Allah untuk tembus. Itu terompahnya Rasulullah menghadap Allah, dipakai Rasul menghadap Allah, Pak, ke Sidratul Muntaha. Pak, Allah kasih perintah 50 waktu. Jadi berapa waktu? Kata orang begini, wah, ini mah nggak istiqomah, nggak konsisten, masa bolak-balik. Bolak-balik Rasulullah itu bukan bolak-balik Rasulullah itu minta keringanan, Pak. Saking senangnya menatap zatnya Allah Subhanahu, nyari alasan untuk menatap zatnya Allah, balik lagi menatap zat Allah. Balik lagi. Kita kalau ngelihat yang indah-indah itu pasti balik lagi, Pak. Nyari alasan bagaimana kita bisa menatap keindahan itu lagi. Nyari alasan. Rasulullah itu sebetulnya adalah bagaimana ingin berlama-lama menatap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi 50, 45 sampai 5 waktu. Ya. Dan 5 waktu kan nggak mungkin, kata Rasul, aku malu ya Musa, aku malu kalau aku minta keringanan. Padahal dalam ilmu tasawuf itu adalah kecintaannya Rasulullah menatap zatnya Allah yang begitu indah. Pak, Allah Sang Khalik yang menciptakan kita. Kita cari deh wanita paling cantik atau laki-laki paling ganteng di atas dunia. Kita tatap, cantik, indah. Itu baru makhluk. Bagaimana Sang Khalik yang menciptakan? Zatnya pasti jauh lebih cantik, jauh lebih indah, jauh lebih istimewa. Makanya Rasulullah bolak-balik apa? Rasul pengen terus menatap
zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ya. Oleh karena itu, di dalam ta'lim ini kita harus terus perbaiki iman kita, Pak. Perbaiki iman kita dengan apa? Dengan amal saleh. Amal saleh kita akan kokoh dengan apa? Dengan dakwah. Ajak istri, ajak anak untuk amal saleh. Lalu bagaimana semuanya itu menjadi beruntung? Iman kita, amal saleh kita dan dakwah itu menjadi lengkap. Wa tawasaw bis sabar, saling menasihati di dalam kesabaran. Maknanya istiqomah. Pak, udah ada belum yang full 40 waktu malam Jumat kumpul di sini? Selain Bang Anung yang punya rumah, ada nggak? Ada. Sofyan pernah 40 waktu full, nggak putus malam Jumat di sini. Ada. Coba Pak, full 40 waktu selain tuan rumah ya. Istiqomahkan 40 waktu amal seperti ini, Pak. Apapun yang kita minta diijabah oleh Allah, Pak. Istiqomahkan 40 waktu sholat berjamaah. Apa yang kita minta diijabah oleh Allah. Istiqomah aja. Ya, istiqomah aja, Pak. Istiqomah aja malam Jumat seperti ini. Gak harus jadi wali, Pak. Gak harus jadi wali biar doa kita diterima, gak perlu. Tapi yang Allah minta, wa tawasaw bis sabr. Istiqomah di dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh. Ini amal soleh enggak nih? Amal soleh bukan? Amal soleh istiqomah. Dan istiqomah di dalam dakwah. Bang Anung harus istiqomah, Bang Anung. Mau 2 orang yang datang malam Jumat, jalanin terus. Kecuali memang diliburkan ya, ada kegiatan tertentu. Jangan, wah pengajian malam ini libur karena ustadznya nggak datang, jamaahnya cuma 2 orang. Jangan, jalan terus. Karena Allah tidak melihat jumlah, tapi Allah melihat proses. Allah melihat niat dan proses yang dijalankannya. Insya mungkin itu dari kami, ya, mudah-mudahan manfaat, ya, yaitu pembahasan surah Al-Asr ditambah dengan bulan Rajab dan keistimewaan Isra dan Mi'raj. Hasilnya adalah salat 5 waktu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan sama-sama. Bisa saya jawab, nggak bisa nanti buat PR, ya. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya boleh? Enggak, alhamdulillah.